Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita tentang puasa menurut Imam Ghazali. Ya, masih dalam bahasan tentang niat puasa Ramadan khususnya. Beliau mengatakan au yustanada ila ijtihadin kal mahbusi fil matmurah idza ghalaba ala dhannihi dukhulu ramadana bi ijtihadi fasyakuhu la yamna'uhu minan niyah wa makana syakkan kalailati syaki lam yanfa'hu jazmuhu an niyah bil lisan fa inna niyata mahallu al-qalbu wala yutasawwaru fi jazmul qasdi ma'asyaki kama lau qala fi wasdi ramadana asumu ghadan in kana min ramadana fa inna dzalika la yadurruhu li'annahu tardidu labdin wa mahallu niyati la yutasawwaru fihi taraddudun bal huwa qati'un bi annahu min ramadan wa man nawa lailan thumma akala lam tabsud niyatuhu walau nawat imra'atun bil haidi thumma taharat qabla al fajri sahha shaumuha. Imam Ghazali mengatakan dalam masalah niat kemarin dikatakan bahwa niat itu tidak boleh diiringi dengan keraguan. Ya, dengan keraguan. Boleh keyakinan kita akan jatuhnya Ramadan diberitakan oleh orang lain, mendengar berita dari orang lain yang dapat dipercaya, atau istilah fikihnya disebut orang yang adil. Kalau di negara kita pengumuman dari pemerintah, ya, dari Kementerian Agama. Kalau kita ada, ya, pengumuman dari Kementerian Agama, boleh saja kita mengikuti pengumuman tersebut, berita tersebut. Tapi kalau kita ragu hasil pemikiran kita dan menimbulkan keraguan bagi kita, maka itu tidak sah. Ini ada masalah begini katanya, kata Imam Ghazali. Boleh untuk meyakinkan bahwa besok adalah bulan Ramadan hasil pemikiran kita. Dalam kasus seperti ini, dalam kasus seorang yang ditahan di tahanan dalam tanah misalnya, ya, tahanan dalam tanah, seperti ada tokoh Afrika Selatan, ya, Afrika Selatan, Nelson Mandela, ya. Nelson Mandela pernah dihukum di bawah tanah, ya, yang sama sekali tidak masuk sinar matahari, sehingga beliau tidak tahu bahwa apakah ini malam atau siang, gitu. Beliau tidak tahu bahwa malam atau siang. Nah, bagaimana kalau kasusnya seperti itu, seorang yang dihukum, ya, dan hukumannya di dalam tanah misalnya, hukumannya, ya, tidak sama sekali tidak ada sinar matahari masuk. Untuk menentukan apakah besok bulan Ramadan atau tidak, bagaimana? Boleh dia berijtihad itu berpikir keras, dan beliau yakin dan kita yakin bahwa ini adalah atau besok adalah bulan Ramadan, begitu. Ini boleh seperti itu, kata Imam Ghazali. Bila menurut hasil ijtihad atau dugaan kuatnya condong kepada masuknya bulan Ramadan, maka keraguan yang ada tidak dapat menghalangi keyakinan niatnya. Sebaliknya, bagaimanapun yakinnya niat yang diucapkan oleh lisan kita misalnya, tetapi jika niat itu diucapkan oleh seorang yang ragu, ya, kita berniat dengan fasih dan yakin, tetapi hati kita ragu, apakah ini bulan Ramadan, sudah masuk Ramadan atau belum?
itu tetap tidak sah, maka itu adalah tetap tidak sah karena seorang yang karena eh, keraguan itu dapat membatalkan niat. Sebab niat, keyakinan niat itu bukan hanya diucapkan tetapi ada di dalam hati, ya, ada di dalam hati. Sehingga tidak mungkin tujuan dapat dipastikan jika disertai keraguan. Contohnya seperti orang yang berkata di pertengahan bulan Ramadan misalnya. Di pertengahan bulan Ramadan, orang berkata begini, jika besok masih Ramadan, besok saya akan berpuasa. Niat itu tidak berpengaruh apapun. Ya. Sebab memang itu masih bulan Ramadan. Ya. Sebab itu masih bulan Ramadan. Begitu. Jadi tidak berpengaruh sama sekali. Karena itu memang masih dalam bulan Ramadan. Niat ini tidak berpengaruh apapun sebab ia hanya mengulang lafal saja, sedangkan tempatnya niat itu tidak mungkin diliputi keraguan, ya. Tidak mungkin diliputi keraguan. Justru dia harus memastikan bahwa esok masih bulan Ramadan. Kemudian bagaimana jika ada orang yang berniat pada malam hari kemudian makan, minum, dan seterusnya misalnya. Maka niatnya itu sah. Jadi seseorang setelah niat berpuasa, misalnya dia sudah niat berpuasa. Ketika matahari tenggelam, setelah berbuka puasa, kemudian niat lagi dia niat berpuasa. Setelah niat, dia minum, makan, dan seterusnya, maka niatnya sah. Maka niatnya tetap sah. Begitu pula jika ada wanita yang berniat puasa masih dalam keadaan haid pada malam hari, ya. Lalu sebelum terbit fajar, haidnya berhenti, artinya dia sudah suci kembali, maka puasanya tetap sah. Jadi ketika dia masih dalam keadaan haid, ini menurut dia biasanya ini sudah habis haidnya, sudah selesai haidnya. Kemudian tapi masih haid pada malam itu. Kemudian dia niat puasa nawaitu shoma ghadin. Niat aku berpuasa besok untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan misalnya. Padahal dalam keadaan haid. Kemudian sebelum terbit fajar, haidnya berhenti alias suci dari haid, maka puasanya sah dan dapat dilaksanakan secara sah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan besok, insyaallah masih dalam niat puasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.